Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi untuk pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Senang sekali kita jumpa kembali di Sulut Bicara edisi hari ini, tepatnya di hari Selasa 28 April 2026. Saya Ika Darsono Memuaya bersama Anda dan kita mengangkat mengenai suara muda untuk kesehatan bangsa dan pastinya senang sekali kita menghadirkan narasumber pagi hari ini. Sebagai Putra Duta Kesehatan Sulawesi Utara 2026 Raul Sakawerus SK, kemudian Putri Duta Kesehatan Sulut 2026 ada Natania Lekas dan juga pemerhati kesehatan Patricia Kondoy SKM MKS. Dan ya seperti saya katakan di awal bahwa saya host Ika Darsono Memuaya bersama Anda untuk pagi hari ini. Dan tentu saja kami berharap sebentar Anda berpartisipasi di line telepon 0821 9583 5080 dan Anda juga bisa live chat di kanal YouTube RRI Manado. Ya, pendengar pemirsa di mana saja berada, ya, Anda bisa menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan Anda sebentar di 0821 9583 5080 atau komentar Anda di live YouTube kami. Baik, segera saya mulaikan untuk Sulut Bicara pagi hari ini dan ya kebetulan di samping saya suatu surprise di hari ini karena saya kedatangan narasumber yang cantik, yang ganteng juga, ada ibu juga ya mendampingi mereka untuk pagi hari ini. Oke, ada di samping kanan saya Putri Duta Kesehatan Sulawesi Utara Natania Lekas. Ya, selamat pagi Natania. Selamat pagi Kak. Iya, senang sekali ya bisa hadir bersama kami pagi hari ini. Kemudian di samping Natania ada Putra Duta Kesehatan Sulut 2026 Raul Sakawerus Askat. Selamat pagi untuk Raul. Selamat pagi Kak Ika. Iya, senang sekali ya Raul bisa hadir bersama kami di studio pagi hari ini. Kemudian didampingi oleh Ibu Patricia Kondoy SKM MKes sebagai pemerhati kesehatan. Selamat pagi Ibu Patricia. Ya, selamat pagi. Iya, senang sekali bisa hadir di studio pagi hari ini dan kita mengangkat mengenai topik suara muda untuk kesehatan bangsa ya. Ya, kita ke Putri Duta Kesehatan Sulawesi Utara 2026 Natania Lekas. Ya, sebenarnya sudah berapa lama nih Natania bersama Raul Sakawerus menyandang Duta Kesehatan Sulawesi Utara? Baik, kurang lebih 2 minggu. Baru 2 minggu ya? Iya, 2 minggu lebih lah. Iya. Iya, dari tanggal berapa ya itu pemilihan? Tanggal aduh, lupa ya. Lupa, iya, nggak usah tanggal, nggak usah diingat. Tanggal 12, tanggal 12. Iya, tanggal 12 ya. Tanggal 12. Iya, kemudian Raul sendiri bagaimana Raul sebagai Duta Kesehatan Sulawesi Utara? Sebagai duta, untuk kebetulan memang baru tanggal 12, baru 2 minggu. Untuk saat ini banyak program yang masih direncanakan sebagai seorang duta kesehatan bersama teman-teman duta lainnya. Untuk dalam waktu singkat ini, 1 bulan pertama sebagai seorang duta ini kami lebih fokus terhadap pembuatan program. Jadi untuk saat ini masih memang masa perancangan, jadi harus dikoordinasikan dengan dinas kesehatan seperti contohnya ada Kak Patricia di sini. Jadi untuk tahap ini masih perencanaan ya. Oke, saya ke Ibu Patricia Kondoy ya. Ibu Patricia yang memang terlibat langsung ya dalam kepanitiaan pemilihan. Sebenarnya apa yang
dikatakan mewarnai suasana pemilihan, apa yang mendasari sehingga ada pemilihan Duta Kesehatan Sulut 2026? Ya. Yang mendasari untuk pemilihan ini Iya. adalah kami dari kesehatan mau ada peran-peran generasi muda yang membantu kami stakeholder untuk bisa mencapai tujuan kesehatan masyarakat, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang intinya di sini kalau untuk Provinsi Sulawesi Utara sebenarnya latar belakangnya kami udah buat dari tahun 2009, Bu. Jadi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara sempat membuat 2 tahun pemilihan Duta Kesehatan 2009 dan 2010. Nah, saya termasuk pesertanya dan puji Tuhan saat itu menang juga, mendapatkan wakil 2. Dan itu Duta sempat Kesehatan Sulut tahun 2009. 2009, Iya. iya. Memang kelihatan ada wajah-wajah Duta Kesehatan. Iya, 2009 ya, berarti 2009. awal ya, di Awal. awal-awal pemilihan. Iya. Jadi sebenarnya itu adalah mimpinya Kementerian Kesehatan saat Iya. itu yang kami undang menjadi juri waktu Duta Kesehatan 2009 dan mereka mau membuat Duta Kesehatan Indonesia. Nah, nanti di tahun 2024 itu dibuat Duta Kesehatan Indonesia. Jadi cita-citanya dari Kemenkes nanti tercapai di 2024 sebenarnya. Tapi cikal bakalnya sebenarnya ada di bibitnya di Provinsi Sulawesi Utara, Bu. Jadi kebanggaan buat kita Provinsi Sulawesi Utara yang sempat membuat Duta Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun itu. Iya, dikatakan tadi Ibu Patricia bahwa tahun 2009 dan 2010 kemudian terhenti ya antara 2010 sampai 2024 ya. Iya. Iya, kenapa alasannya terhenti Bu? Tidak dilanjutkan begitu? Ya, waktu itu kalau dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara itu dianggarkan di APBD provinsi. Nah, saat itu sudah tidak ada diusulkan untuk kegiatan tersebut, tapi diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan lain. Jadi Duta Kesehatan sudah vakum lagi, tidak tidak dilaksanakan lagi. Iya. Iya. Oke. Saya ke Natania dan ya bisa Bu nyambung juga sama Raul ya. Apa yang mendasari ataupun apa yang memotivasi Raul dan Natania untuk mengikuti Duta Kesehatan Sulawesi Utara 2026? Oke, baik. Jadi dari Natania pribadi ya, Kak. Nathaniel itu melihat Duta Kesehatan itu sebagai wadah di mana kita anak muda dapat menjangkau luas teman-teman kita, di mana kita menjadi role model dalam kesehatan. Nah, karena ini kita juga berlatar belakang keperawatan atau kesehatan, jadi same dengan passionnya nih kita sebagai keperawatan, jadi untuk mempromosikan kesehatan gitu lebih luas kepada teman-teman. Jadi Niki rindu untuk membagikan tentang kesehatan kepada teman-teman, menjangkau teman-teman luas yang ada di Sulawesi Utara. Kalau Raul sendiri seperti apa? Untuk Raul sendiri, motivasi untuk ikut Duta yang pertama sebenarnya Raul diarahkan dan disarankan oleh salah satu dokter di Universitas Samratulangi. Dari arahan yang diberikan dari dokter, kemudian dari mengikuti kegiatan di Duta Kesehatan, Raul mengetahui dan melihat bahwa ternyata banyak value dan juga visi dan misi dari seorang Duta Kesehatan yang
selaras dengan profesi yang Raul tempuh, yaitu sebagai seorang calon dokter. Seperti yang kita ketahui, tentunya di masyarakat umum itu dokter juga itu merupakan sebuah atau seorang duta kesehatan. Nah, untuk itu Raul juga ingin berperan aktif sebagai agent of change bersama dengan Niki untuk memberikan penyuluhan dan juga lebih ke primary prevention mengenai kesehatan untuk ke masyarakat yang lebih luas dan terutamanya di kalangan usia Raul dan Niki, jadi di usia remaja begitu. Iya, saya ke Ibu Patricia. Ini berbicara namanya Sulawesi Utara ya, Duta Kesehatan Sulawesi Utara. Apakah mereka dipilih ataupun diseleksi dari tingkat kabupaten kota seperti itu ya? Seperti pemilihan-pemilihan yang lain dari tingkat kabupaten kota baru naik ke tingkat provinsi, atau bagaimana, seperti apa Ibu Patricia? Oke, jadi untuk saat ini dan sebenarnya 2 tahun berjalan ini karena keterbatasan biaya, karena ini sebenarnya kegiatan dari Kementerian Kesehatan yang mengambil pihak ketiga di pihak ketiga kan untuk penyelenggara kegiatan ini. Jadi untuk sementara kami hanya memfilter siapa saja yang mendaftar di tingkat provinsi ya. Jadi belum dari step kabupaten kota. Namun mereka yang mendaftar di tingkat provinsi itu mengatasnamakan kabupaten kota mereka. Iya. Jadi seperti itu. Ya, jadi dari dasar tersebut ya. Kalau Natania sendiri dari mewakili daerah mana? Dari Kabupaten Minahasa Utara. Minahasa Utara. Iya. Kalau Raul sendiri? Dari Kota Manado. Kota Manado ya. Oke, ya, senang sekali. Yang pasti Anda bukan lagi mewakili daerah masing-masing ya, tetapi sudah Provinsi Sulawesi Utara, Duta Kesehatan Sulawesi Utara. Nah, bagaimana pengalamannya selama mengikuti seleksi untuk Natania dan Raul, seperti apa? Ya, Natania seperti apa? Seleksi awal. Kalau dari Natania, Iya. sangat-sangat menantang ya, karena teman-teman juga sangat-sangat mau ikut kompetisi ini, ajang ini. Jadi semuanya berlomba-lomba, jadi sangat seru dan senang sekali karena kebersamaan dengan teman-teman itu sangat terjalin juga. Lumayan karena dari Minut ke Manado setiap harinya, karena selama 2 bulan kita karantina itu kegiatannya sangat full dan tentunya sangat bagus. Dari penyuluhan, terus ada bakti sosial, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dibuat pada masa karantina dan itu luar biasa seru. Iya. Raul sendiri seperti apa, Raul? Untuk Raul sendiri waktu masa penyeleksian memang menjadi suatu tantangan karena saat ini Raul lagi persiapan untuk mengikuti UK MPPD sebagai syarat menjadi seorang dokter. Nah, waktu pemilihan itu Raul jadi bisa belajar memanage waktu, karena harus belajar bagaimana cara saya harus manage waktu untuk belajar untuk UK MPPD sekaligus untuk menjadi seorang duta kesehatan. Nah, waktu pemilihan lalu memang itu sangat membebani karena waktu yang ada di setiap harinya kan cuma 24 jam. Jadi memang harus time management dengan bagus. Tapi dari waktu pas penyeleksian, jujur banyak acara yang dibuatkan itu sangat bermanfaat untuk umum. Untuk acaranya juga seru dan sangat informatif, terutama sebagai waktu itu calon duta kesehatan Sulawesi. Baik, iya, sebelum lanjut kami mengajak pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado untuk ikutan berpartisipasi bersama kami di line telepon 082195835080 atau melalui komentar di kanal YouTube kami RRI Manado. Sekali lagi Anda boleh ikutan berpartisipasi untuk 082195835080 atau Anda sampaikan di kolom komentar kami YouTube RRI Manado. Ya, kami menunggu partisipasi Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung dan ikutan
berkomentar di kanal YouTube RRI Manado. Ya, tetap bersama kami dan saya ke Ibu Patricia ya. Sebenarnya apa syarat-syarat untuk mengikuti Duta Kesehatan ini, Bu? Syarat untuk pemilihan duta Iya. kesehatan yang pastinya harus warga negara Indonesia. Iya. Oke, jadi memiliki kartu identitas penduduk. Kemudian itu kalau kita untuk sekarang kita pilihnya dari berbagai pendidikan ya, basic pendidikan kita masih boleh. Umum untuk ya. saat ini. Iya. Jadi tidak hanya terbatas kedokteran atau Iya. keperawatan. Iya, benar. Oh ya, ternyata umum ya Umum. syaratnya harus mengikuti ini. Syaratnya umum ya. Iya. Kemudian itu kalau di kami itu usianya 16 sampai 26 tahun. Pria wanita itu bisa. Kemudian kalau di kita untuk syaratnya tidak boleh ini ya. Jadi harus sehat. Sehat secara fisik. Kemudian tidak ada pelanggaran hukum dan juga bebas narkoba. Dan bersedia mengikuti segala proses karantina sampai final. Dan kita juga ada syarat jika sudah terpilih bersedia untuk menjalankan tugasnya sebagai Duta Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Dan nantinya ini kita juga kalau sama Nikita dan Raul nanti kedepannya kalau sudah terpilih siap-siap untuk menjadi perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Kita akan menuju ke Duta Kesehatan Indonesia karena di secara nasional juga ada pemilihan Duta Kesehatan Indonesia. Iya. Ternyata dari tingkat provinsi akan menuju ke tingkat nasional ya, Iya. Indonesia. Ya, pendengar dan pemirsa, kami tetap mengundang Anda, mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami 0821 9583 5080 dan melalui kolom komentar di YouTube kami RRI Manado. Ya, kanal YouTube kami RRI Manado untuk komentar Anda dan juga di line telepon 0821 9583 5080. Ya, saya masih bersama 3 narasumber pagi hari ini. Raul Sakawerus, Sarjana Kedokteran, Putra Duta Kesehatan Sulawesi Utara tahun 2026 dan Natania, kalau tadi dipanggil Nikita ya. Memang tapi namanya benar ya, Natania. Oh ya, Natania Nikita ya. Lekas ya, Putri Duta Kesehatan Sulawesi Utara 2026 dan Ibu Patricia Kondoy SKM MKes sebagai pemerhati kesehatan dan juga dari Dinas Kesehatan ya Provinsi Sulawesi Utara. Ya, kita break iklan dulu ya, kita break untuk sejenak dan kita akan kembali lagi di Bincang-Bincang Sulut Bicara untuk hari ini. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. Dari desa sampai kota, di udara kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama, sepak bola bahasa dunia. RRI suara Indonesia, RRI bersuara. Piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara. Piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Terima kasih pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado, di mana saja berada, Anda masih bersama kami di Sulut Bicara yang mengangkat mengenai suara muda untuk kesehatan bangsa. Dan kita masih bersama narasumber kita pagi hari ini, Putra Duta Kesehatan Sulut 2026 Raul Sakawerus Eskat. Kemudian Putri Duta Kesehatan Sulut 2026 Nikita Natania Lekas, dan juga pemerhati kesehatan, dan juga dari mewakili Provinsi Sulawesi Utara Dinas Kesehatan Ibu Patricia Kondoy SKM MKes. Dan kami tetap menunggu partisipasi Anda di line telepon 0821 9583 5080, dan juga Anda boleh berkomentar di kanal YouTube kami, ya, RRI Manado. Ya, ada penelpon yang masuk, silakan. Ya, halo, selamat pagi. Halo, Sulut Bicara. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana? Dengan Pak Leon dari Tomohon. Pak Leon dari Tomohon. Iya, apa yang mau ditanyakan Pak Leon? Ya, sebelumnya saya mengapresiasi program RRI ini untuk mengangkat topik kesehatan ya. Iya. Apalagi peran anak muda untuk kesehatan, karena kita bisa lihat, kita sadari bersama bahwa kesadaran akan kesehatan dari anak muda, khususnya di Sulut ya, Iya. bisa kita lihat begitu minim, begitu kurang. Iya. Ada begitu banyak pergeseran nilai dari masa lalu ya. Kalau kita lihat orang tua, oma opa kita dulu, banyak sekali pergeseran nilai dari orang tua dulu. Iya. Nah, apalagi sudah dipengaruhi oleh begitu banyak sajian informasi dari sisi teknologi yang banyak, kalau mau dibilang apa ya, sebenarnya kesalahan yang sebenarkan. Begitu banyak informasi di teknologi online ya, Facebook, TikTok, Instagram, banyak sudah dibenarkan yang sebenarnya salah. Iya. Nah, jadi pertama-tama saya mengapresiasi program ini, apalagi mengundang duta-duta kesehatan muda. Iya. Juga ada pemerhati kesehatan. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini, yang pertama itu masukan. Iya. Masukan untuk program ini yang bagus, mungkin bisa dikerucutkan fokus masalah atau fokus pembahasannya di kesehatan, karena saya ikuti dari tadi. Iya. Hanya dari teknis pemilihan duta, mekanisme pengalaman pribadi selama karantina atau apa, itu bagus. Itu bagus, tapi mungkin boleh lebih difokuskan untuk topik kesehatan. Iya. Contoh kan suara muda untuk kesehatan. Nah, saya mau tanya ini yang kedua pertanyaan. Tadi masukan, ini pertanyaan. Bagaimana kira-kira tanggapan atau masukan edukasi lah dari duta-duta muda kita ini? Juga ada Ibu pemerhati kesehatan senior kita.
untuk eh, memberi edukasi atau mensosialisasikan atau menanggapi begitu banyak informasi atau tawaran-tawaran informasi yang beredar di dunia maya ya. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu platformnya, tapi ada begitu banyak tawaran yang ambigu atau memiliki arti multi arti lah kalau bisa dibahasakan. Karena begini, ada banyak tawaran yang kalau dianalisa atau diteliti secara pribadi, secara pengalaman, banyak yang tidak sesuai. Ya. Mungkin kaulah muda kita ini, duta-duta muda kita ini bisa memberikan masukan bagaimana tanggapan anak muda sekarang. Karena kita bisa lihat anak-anak muda sekarang kan lebih cepat buka internet atau buka Instagram apa untuk mencari referensi mengenai kesehatan. Yang sebenarnya itu banyak yang tidak benar atau bahkan salah. Nah, itu bagaimana kaulah muda kita, duta muda dan ada senior pemerhati juga memberi edukasi atau masukan kepada anak-anak muda khususnya dalam mencari referensi ke platform internet. Iya, oke. Itu saja. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Leon dari Tomohon ya. Oke, itu baru di awal perkenalannya seperti itu dulu ya. Nanti kita akan menuju ke situ, tetapi tidak mungkin kita tidak memperkenalkan apa duta kesehatan Sulut ini dan seperti apa kita tidak menanyakan ya. Oke, dan kita ke YouTube ya, komen di YouTube dari Omnivora @Omnivora, adakah program yang sudah menyentuh masyarakat langsung yang dilakukan oleh Duta Kesehatan Sulut atau hanya internal kampus saja? Terima kasih. Kemudian salut buat anak-anak muda yang peduli terhadap kesehatan masyarakat. Ya, nah kita ke sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Leon tadi dan juga ya kita tampung dulu. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Sulut bicara. Halo. Selamat pagi. Iya, selamat pagi dengan Pak siapa di mana? Para narasumber juga selamat pagi. Iya. Ya, dari Pak James di Winorangian. Iya, oke, Pak James di Winorangian. Silakan Pak James. Ya, bagus tentang duta kesehatan yang sudah dibahas pada pagi ini. Menyangkut bunuh diri yang meningkat di Minahasa Tenggara. Ya. Apalagi di desa Winorangian kan sudah terjadi bunuh diri karena ada mungkin satu masalah atau komunitas yang membuat mereka terlibat dalam hal-hal seperti itu. Jadi pertanyaan Pak James, bagaimana duta-duta kesehatan untuk mengambil langkah mengantisipasi hal-hal yang ke depan untuk tidak terjadi lagi. Iya. Karena sangat memprihatinkan. Di Minahasa Tenggara sangat meningkat. Oke. Yaitu bunuh diri. Iya. Di desa Winorangian sudah ada 2 kan. Iya. Pemuda yang masih remaja. Iya. Karena mereka komunitas itu ada komunitas itu yang kecanduan habon. Iya. Oke. Ya, seperti apa duta-duta untuk mensosialisasikan untuk masa depan bangsa, apalagi bagaimana pemerintah harus berada di pihak seperti ini. Oke, terima kasih. Tidak terjadi lagi hal seperti ini. Terima kasih juga dan para narasumber. Selamat pagi, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak James yang ada di Winorangian. Oke, ya kita ke pertanyaan dan tanggapan juga dulu ya dari Pak Leon tadi di Tomohon yang mengawali saya sebagai hostnya tentu saja kita harus memperkenalkan dulu narasumber yang ada dan bagaimana mereka bisa terpilih kemudian kita masuk ya di tugas-tugas utama dari kedua duta ini ya, Duta Sulut Putra dan Putri sebagai Duta Kesehatan Sulawesi Utara. Nah, ini ada kaitan dengan yang ditanggapi oleh Pak Leon. Seperti apa ditanggapi oleh Putra dan Putri Duta Kesehatan Sulawesi Utara? Monikita atau Raul dulu silakan.
Terima kasih sebelumnya Bapak Leon sudah memberikan pertanyaan. Jadi kalau menurut Raul sendiri untuk edukasi apa yang perlu kita lakukan terutama di media sosial sebagai seorang duta kesehatan? Memang benar di media sosial saat ini banyak terjadi misinformasi dan juga hoaks mengenai kesehatan. Untuk dari itu memang pendapat Raul sendiri memang perlu adanya suatu regulasi yang dibuatkan oleh pemerintah baik dari sistem digital maupun kesehatan ataupun kolaboratif mengenai regulasi bahwa informasi-informasi yang diberikan secara online, secara media sosial itu harus berdasarkan evidence base. Seperti yang kita tahu di bidang kesehatan sendiri itu sangat berpegang kuat terhadap bukti. Sebagai bukti, kita tidak serta-merta memberikan obat sembarangan tanpa adanya bukti. Untuk itu menurut Raul memang perlu juga untuk di media sosial adanya suatu regulasi mengenai evidence base itu, dan untuk penggunaan media sosial khusus untuk penyuluhan dan lain-lain itu sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang memang berlatar belakang di kesehatan, bukan dari pengalaman pribadi dari seseorang mungkin yang kemudian di-share mungkin hal ini berhasil untuk dia. Sebagai contohnya misalnya ada yang di media sosial itu menawarkan bahwa suatu obat herbal ini bisa baik untuk kanker yang dialaminya. Itu kan secara evidence base itu lemah, dan itu memang berefek mungkin beruntung ada mujizat dan pada orang itu saja. Tapi hal tersebut tidak tentu sama dengan orang-orang lain yang karena hal tersebut itu menyebabkan suatu misinformasi. Nah, menurut Raul, salah satu cara dari duta kesehatan untuk mencegah hal tersebut adalah kami memang ada rencana membuat program tiap mingguannya itu untuk melakukan edukasi kesehatan melalui media sosial. Jadi boleh dari Instagram Duta Kesehatan, boleh dari TikTok Duta Kesehatan. Nanti akan ada edukasi yang akan kami laksanakan tentang suatu topik penyakit, baik kesehatan mental, penyakit tidak menular dan juga menular, yang kemudian akan diupload tiap minggunya. Mungkin itu dari Raul. Iya. Kalau dari Nikita sendiri seperti apa? Oke, baik, sudah banyak ya yang sudah dibilang oleh Kak Raul sendiri. Dari Nikita juga ya sama, kita akan membuat edukasi kesehatan tentunya di media sosial, karena kita tahu bersama media sosial ini paling gampang dan paling mudah untuk menjangkau semua masyarakat, anak-anak muda kan. Di mana saja kita bisa mengakses sosial media ya. Baru bangun tidur kita langsung bisa lihat berita-berita yang ada di sosial media. Nah, untuk hoax-hoax yang ada sekarang sangat banyak, dan menurut Nikita pribadi kita juga harus pandai memilih informasi kesehatan mana yang benar dan juga yang hoax. Contohnya kita bisa melihat referensinya. Apakah ini benar-benar berita yang benar atau yang hoax. Jadi kita harus pandai untuk memilih berita-berita yang valid tentunya. Jadi ya dari kita juga akan membuat edukasi-edukasi kesehatan melalui sosial media yang tentunya valid. Dan akan kita berikan referensi-referensi yang valid juga. Iya. Nah, saya ke Ibu Patricia ya, Ibu Patricia sebagai panitia dan pihak terkait dan pihak berwenang menyelenggarakan acara Duta Kesehatan ya. Nah, sebenarnya apa yang menjadi misi, visi ataupun tugas utama yang diemban oleh Duta Kesehatan ini? Untuk Duta Kesehatan ini visi misinya jadi menjadi duta-duta yang bisa lebih membangun derajat kesehatan masyarakat yang ada khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, dengan cara mereka bisa menjadi edukator, jadi menjadi inspirasi juga bagi masyarakat bagaimana untuk menjaga pola hidup sehat. Jadi simpelnya seperti itu. Iya. Nah, kalau saya ke Duta Sehat 2026 Putra dan Putri yang hadir di studio pagi hari ini. Seperti dikatakan oleh Pak James tadi, begitu banyak anak-anak muda sekarang yang
terlibat dengan bunuh diri ya, bundir. Ya, jadi tanggapannya seperti apa dari Raul dan Nikita sendiri seperti apa? Baik. Iya. Terima kasih sebelumnya kepada Pak James yang sudah memberikan pertanyaan. Baik, kalau dari Duta Kesehatan sendiri untuk kasus bunuh diri yang meningkat di daerah Mitra ya, memang salah satu visi yang dimiliki oleh Duta Kesehatan juga itu adalah kami ingin lebih berperan aktif dalam edukasi soal mental health. Iya. Di beberapa daerah di Sulawesi Utara sendiri, memang kesehatan mental itu menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan. Nah, ada beberapa daerah tertentu yang dianggap apabila gangguan mental itu Iya. merupakan gila. Tapi tidak semua gangguan mental merupakan suatu kegilaan. Iya. Sebagai contohnya, untuk kasus bunuh diri yang di Mitra, memang perlu saya cari tahu lebih baik lagi. Iya. Tapi kalau bisa berasumsi dari yang saya dengar tadi, kemungkinan disebabkan oleh depresi dan juga penyalahgunaan zat seperti yang dibilang tadi ada lem ehabon yang merupakan bagian dari nafsa. Nah, untuk itu sebagai Duta Kesehatan, yang pertama kita lakukan itu adalah tentang kepentingan penyuluhan tentang kepentingannya suatu mental health. Kita harus lebih menerangkan kembali ke masyarakat bahwa kesehatan mental itu penting dan bukanlah hal yang harus ditutup-tutupi. Suatu keadaan depresi itu hal yang perlu kita tata laksana atau perlu kita terapi, bukan justru kita tekan dan biarkan hal tersebut menggebu-gebu sehingga bisa memicu seseorang menjadi melakukan suatu bunuh diri. Kemudian kalau dari segi nafsa dari lem ehabon tadi itu juga merupakan salah satu target yang dilakukan kami. Kami juga ada berkolaborasi sebelumnya dengan BNN Provinsi Sulawesi. Sebelumnya kami ke kantor BNN Sulawesi Utara dan juga ingin melakukan kerjasama mengenai penyuluhan nafsa. Nah, terutamanya itu biasanya di tingkat SMA yang ada dilakukan oleh putra-putri remaja Sulut, yaitu salah satu organisasi di bawah naungan yang sama dengan kami, dan juga di tingkat universitas yang dilakukan oleh kami sebagai Duta Kesehatan, begitu. Iya. Oke, kalau Nikita sendiri seperti apa? Baik, kalau dari peran ya sebagai Duta Kesehatan, tentunya narkoba ini sangat sulit ya. Sebagai anak muda terus kita bunuh diri. Ya, tadi bunuh diri. Nah, jadi kita perlu edukasi sebagai Duta Kesehatan itu kita harus menjangkau teman-teman kita. Kita melakukan pendekatan yang terapeutik. Jadi kita bisa melakukan ya contohnya edukasi ya kepada teman-teman kita di mana saja, karena kesehatan mental ini sangat-sangat penting dan tidak boleh kita biarkan, karena jika kita membiarkan seperti yang sudah dibilang banyak sekali akan terjadi kejadian-kejadian bunuh diri dan itu sangat-sangat fatal ya tentunya. Jadi kita sebagai Duta Kesehatan berperan aktif untuk mengedukasi, merangkul teman-teman kita agar tidak terjadi hal tersebut. Iya. Dan kita boleh ditampilkan di layar kembali dari @omnivora ya. _Nivora, adakah program yang sudah menyentuh masyarakat langsung yang dilakukan oleh Duta Kesehatan Sulut atau hanya internal kampus saja ya? Oke, seperti apa? Berhubung baru 2 minggu ya, jadi memang mungkin belum keluar ya, baru ke dalam seperti yang dijelaskan tadi oleh Raul dan Nikita, baru mau rencana program seperti apa ya. Kalau dari Ibu Patricia sendiri diharapkan mereka langsung kerja seperti apa atau bertugas seperti apa? Sebenarnya untuk program yang sudah pernah dilakukan menyentuh masyarakat langsung ini oleh Duta Kesehatan Sulut, ini sudah dilakukan sebenarnya. Jadi pada saat mereka pembekalan karantina, mereka sudah berpartisipasi untuk melaksanakan penyuluhan di masyarakat. Namun dalam keterbatasan juga waktu yang ada, spot-spot yang dipilih hanya terbatas saja. Jadi untuk ke depan program yang menyentuh masyarakat, kalau minggu lalu ya, pas
setelah terpilih jadi duta kesehatan, kami tim pembina duta kesehatan provinsi mengantarkan duta kesehatan winernya untuk audiensi bersama Ibu Kadis kami, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, untuk menyampaikan apa saja yang bisa dibantu oleh duta kesehatan. Jadi program-program yang langsung menyentuh masyarakat yang bisa dibantu partisipasinya oleh duta kesehatan. Nah, di situ kami berdiskusi. Jadi nantinya para duta kesehatan ini akan masuk bisa mengedukasi masyarakat lewat program-program posyandu yang ada. Jadi hal-hal simpel seperti itu yang kayaknya di masyarakat jadi apa ya, kalau misalnya di suatu posyandu terus hadir duta kesehatan kan jadi sesuatu yang sangat-sangat spesial. Iya, pastinya. Jadi untuk informasi edukasi kepada masyarakat saat itu pasti sangat-sangat akan diingat oleh masyarakat yang hadir, misal memeriksakan diri di posyandu, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di posyandu. Jadi salah satu hal yang sangat-sangat positif dan produktif yang akan dilakukan oleh duta kesehatan ini. Jadi sebenarnya mereka waktu di karantina juga sudah berpartisipasi terjun ke masyarakat ya. Iya, tetapi baru di titik-titik ataupun spot-spot tertentu ya, belum secara menyeluruh. Iya. Jadi apakah mereka tetap diperkenankan untuk menjalankan misalnya tugas sebagai sarjana kedokteran, seorang perawat yang untuk Nikita ya, apakah demikian masih menjalankan atau harus full menjalankan tugas sebagai duta kesehatan? Ya, untuk internal juga bisa dilaksanakan seperti itu, karena dari kami tim pembina duta kesehatan Provinsi Sulawesi Utara memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk para duta kesehatan ini mengabdi kepada instansinya masing-masing. Contohnya di Fakultas Kedokteran Unsrat dan di Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat. Jadi kalau misalnya ada event-event, tapi itu harus dikoordinasikan dengan tim manajemen dari tim pembina duta kesehatan Provinsi Sulawesi Utara sendiri. Iya, pendengar ya yang sudah masuk bergabung mudah-mudahan sudah puas ya. Oh, ternyata ada yang masuk dari 0851980089 sekian. Selamat pagi RRI, bagaimana tanggapan narasumber tentang peran generasi muda dalam mengatasi masalah kesehatan yang umum terjadi di masyarakat? Terima kasih dan God bless. Oke, bagaimana tanggapan tentang peran generasi muda dalam mengatasi masalah kesehatan yang umum terjadi di masyarakat? Silakan Raul dulu mungkin ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Peran dari generasi muda dalam mengatasi masalah kesehatan di masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui untuk generasi muda sendiri, contohnya generasi saya dan Niki, memang kami saat ini lebih aktif di media sosial. Seperti yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dan yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Memang dalam peran sebagai seorang duta kesehatan itu lebih ke preventif dan promotif. Jadi untuk generasi muda yang sekarang sangat diharapkan untuk bisa membantu dalam materi itu. Nah, untuk generasi muda sendiri, sekarang masalah-masalah kesehatan yang umum terjadi di masyarakat itu sebaiknya apabila ada yang didapat itu boleh
konsultasikan dengan dokter. Kemudian kalau misalnya ada misinformasi yang terjadi secara online atau ada informasi mengenai kesehatan yang terjadi secara online, itu boleh di cross check dulu. Nah, untuk cara cross checknya itu saran dari saya sendiri seperti yang disampaikan nih kita tadi. Jadi kita mencari referensi-referensi. Nah, untuk saya sendiri salah satu bagian dari mencari referensi itu biasanya dari jurnal. Dari jurnal itu biasanya penyakit, contohnya kanker serviks. Itu kan salah satu isu yang memang sebenarnya kanker serviks ini sebuah masalah kesehatan yang umum terjadi di masyarakat. Ini di Sulawesi Utara sendiri lumayan banyak. Akan tetapi orang-orang kurang mengetahui bahwa ternyata kanker serviks ini pencegahannya itu adalah melalui vaksinasi yang sempat menjadi program yang diberikan oleh pemerintah pada tahun 2023 lalu di tingkatan SMA dan juga SMP, yaitu vaksinasi HPV. Nah, itu kan kurang diketahui oleh masyarakat umum. Nah, untuk harapan Raul dan juga peran Raul sendiri itu adalah untuk bisa lebih aktif dan lebih aware akan hal tersebut sebagai seorang generasi muda. Mungkin dari Niki ada tambahan? Pas gitu aja. Iya, terus untuk ya kita melihat banyak anak-anak muda sekarang ya masih terlalu muda justru. Kita melihat yang ada di media sosial yang memposting terutama yang mengalami gagal ginjal. Jadi seperti apa kalau misalnya dari Ibu Patricia sendiri terus bertiga seperti apa untuk mengedukasi anak-anak muda sekarang lewat program ataupun lewat duta kesehatan ini? Silakan Ibu Patricia. Dari saya untuk pencegahan banyak anak muda, bahkan kalau dilihat data di Manado itu waktu lalu dari Kementerian Kesehatan mengunjungi rumah sakit Kando, ada anak yang masih di bawah 10 tahun itu sudah gagal ginjal, jadi sudah mengalami cuci darah. Nah, dari kami ingin mengedukasi untuk masyarakat agar lebih sadar lagi kita mengkonsumsi gula. Nah, di sekarang ini lifestyle yang terjadi di masyarakat khususnya generasi muda, mereka sering mengkonsumsi yang kopi ya. Jadi masih pagi sudah menikmati secangkir kopi. Jadi kalau di masyarakat kita lihat bersama banyak sekali yang jualan-jualan kopi, baik dia yang harganya mahal di kafe, bahkan yang di sepeda-sepeda itu. Jadi itu kayak sudah menjadi lifestyle anak-anak muda sekarang. Jadi kalau tidak minum kopi dulu dia kayak nggak semangat untuk menjalani harinya. Nah, kita sebenarnya untuk masyarakat dan para orang tua harus aware terhadap fenomena ini. Karena untuk batasan kita mengkonsumsi gula itu sebenarnya ada batasnya. Dan kalau misalnya kita setiap hari menabung gula pada saat kita usia masih anak-anak, bahkan kita sudah nanti kita akan berumur lansia. Jadi kita sebenarnya menabung untuk kita nantinya akan kena gagal ginjal. Karena itu sangat-sangat berhubungan. Kita mengkonsumsi gula yang berlebihan pada saat sekarang dan efeknya ke depan kita akan mengalami gagal ginjal. Makanya fenomena kasus gagal ginjal sekarang sudah banyak sekali sudah terjadi. Banyak ya, yang di bawah umur. Di bawah umur bahkan. Di bawah umur bahkan. Dan berhubung waktu kita sudah di penghujung ya untuk closing statement, harapan ke depan dari seorang putri duta kesehatan
Sulut 2026. Silakan begitu. Ya, fantastisnya begitu. Wownya lihat mahkota yang ada di kepala ya seorang Nikita. Gimana Nikita untuk kedepannya? Seperti apa harapannya? Harapannya kita ya ke depannya kita sebagai duta kesehatan dan juga semua masyarakat kita dapat menjaga kesehatan kita karena kesehatan itu investasi jangka panjang. Bagaimana kita bisa hidup sejahtera kalau kita sakit. Jadi kesehatan ini sangat penting untuk kita jaga ya. Iya. Seperti itu. Oke, untuk Raul seperti apa harapan ke depan? Iya, terima kasih. Seperti yang disampaikan Niki tadi ya, ingin menambahkan juga memang kesehatan itu investasi jangka panjang. Nah, untuk harapan Raul sendiri untuk bisa lebih mencapai generasi-generasi muda, mencapai juga media sosial agar bisa mencapai segala kalangan umur. Untuk Raul sendiri untuk kedepannya itu ingin generasi muda kita itu lebih aktif. Bukan hanya kami sebagai seorang duta kesehatan, kami juga ingin mengajak teman-teman sekalian untuk bisa berpartisipasi aktif jika di kemudian hari ada program-program yang dilaksanakan oleh kami maupun dari Dinas Kesehatan yang mengundang remaja-remaja, pemuda-pemudi agar bisa join dan juga berperan aktif sebagai agent of change. Jadi tidak hanya berharap pada segelintir orang seperti contohnya duta kesehatan. Kami ingin semuanya itu bisa berperan aktif. Oke, Ibu Patricia sendiri seperti apa Ibu Patricia? Ya, closing statement dari saya itu pencegahan lebih baik ya dari pengobatan. Jadi lebih baik kita tabung diri kita sehat sekarang supaya kita menua juga akan jadi sehat. Iya, oke. Demikian pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Sulut bicara untuk hari ini tepatnya di hari Selasa 28 April 2026 yang sudah menghadirkan narasumber kita pagi hari ini Ibu Patricia Kondoy SKM MKes sebagai pemerhati kesehatan dan juga dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulut dan juga untuk Raul Sakawerus Eskat sebagai putra Duta Kesehatan Sulut 2026, untuk Nikita Natania Lekas sebagai putra Duta Kesehatan Sulut 2026. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Kedepannya sukses selalu dan kita jumpa di lain waktu dan kesempatan. Dan pendengar Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini menyampaikan terima kasih. Saya Ika Darsono Mamuaya, sampai jumpa dan selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia